Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau lebih dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi mencatat riwayat tentang Sayyidina Husain bin Ali, dan orang-orang kurang mampu yang mengundangnya makan. Dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ia melintasi orang-orang miskin yang tengah beristirahat dan mereka sedang makan. Mereka berkata, "Makanlah, wahai Abu Abdillah." Kemudian Sayyidina Husain turun dari kendaraannya dan duduk bersama mereka. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Setelah selesai makan, Sayyidina Husain berkata, "Sungguh aku telah memenuhi undangan makan kalian, maka penuhilah pula undanganku." Mereka pun beranjak bersama Sayyidina Husain menuju tempat tinggalnya. Kemudian ia memberi mereka makan, menghidangkan minuman, dan memberi hadiah kepada mereka. Setelah itu mereka pergi meninggalkan rumahnya. Apa yang dilakukan Sayyidina Husain merupakan bentuk tafsir Al-Quran bil fi'li, yaitu tafsir yang direalisasikan dalam bentuk tindakan. Tafsir yang masuk pada wilayah operasional. Manusia seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang sombong. Jikapun sadar, ia mengabaikan kesadarannya dan memilih untuk tetap sombong. Bisa karena ingin dipuji, dipandang tinggi, merasa lebih baik dari orang lain, menutupi kelemahan, atau kadang tanpa motif sama sekali, sekedar melakukannya saja. Yang tanpa motif ini biasanya tidak sadar bahwa dirinya sedang sombong. Untuk menghilangkan kesombongan, manusia butuh pengingat, dan pengingat itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau menyombongkan diri. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kesombongan adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia." Salah satu bentuk menolak kebenaran adalah menampakkan kesombongan dengan maksud menutupi kelemahan, atau mengunggulkan diri sendiri meski sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Sedangkan, memandang rendah manusia, bisa dengan menganggap mereka tidak layak menerima penghormatan atau semacamnya, seperti menghinakan dan merendahkannya. Menurut Ibnu Rajab memperlakukan seseorang dengan kejujuran dan rasa hormat merupakan hak seorang muslim, min hakil muslim, dan haram merendahkannya. Dalam kisah ini Sayyidina Husain mempersembahkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak segan untuk turun dari kendaraannya dan menyambut undangan makan dari orang-orang tak mampu. Kejadian ini bukan sesuatu yang direncanakan, terjadi begitu saja. Artinya, para pengundang makan tidak menyajikan hidangan yang pantas dan mewah, hanya makanan ala kadarnya. Sayyidina Husain langsung menyambut undangan tersebut dan makan bersama mereka. Sebelum menyantap makanannya, ia menyitir ayat 23 dari surat An-Nahl, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Sayyidina Husain melakukannya bukan untuk pamer amal, tapi sebagai pengingat bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki hak berlaku sombong, termasuk dirinya. Ia takut masuk dalam golongan yang tidak disukai Allah, yaitu mustakbirin, orang-orang yang sombong. Karena itu, setelah selesai makan, ia mengundang orang-orang tersebut datang ke rumahnya dengan mengatakan, "Sungguh aku telah memenuhi undangan makan kalian, maka penuhilah pula undanganku." Mereka pun memenuhi undangan Sayyidina Husain dan datang ke rumahnya. Sayyidina Husain menjamu mereka dengan penghormatan, memberi mereka makanan, minuman dan hadiah. Dengan kata lain, Sayyidina Husain sedang menghindari batarul haqi, menolak kebenaran, dan gamtun nasi, merendahkan manusia. Ia menyadari bahwa peluang sombong, takanur, selalu terbuka dan bisa terjadi kepada siapapun juga. Karena itu, ia mengundang dan menjamu mereka dengan penghormatan penuh. Hal ini menunjukkan penggabungan antara kesadaran Qur'ani dan kasih sayang diri. Kisah ini masuk dalam beberapa kitab tafsir dengan ragam redaksi dan detail. Kisah ini diambil dari tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi memasukkan kisah tersebut untuk menafsirkan surat An-Nahl ayat 23. Artinya, Sayyidina Husain menampilkan tafsir dalam wilayah praksis. Perilakunya dijadikan sebagai salah satu sumber penafsiran. Mencontohkan sebuah cara agar tidak menjadi bagian dari mustakbirin, orang-orang yang sombong, dan memberi teladan agar bisa terhindar dari kesombongan. Dengan kisah ini, semoga kesadaran kita bertambah, dan kita mulai bisa memahami kesombongan kita, dan berusaha menjauhinya.
Karena al-kibar, kesombongan, adalah dosa yang cukup besar pengaruhnya kepada kita. Setiap dosa dapat ditutup-tutupi atau disembunyikan kecuali dosa sombong. Karena ia adalah kefasikan yang pasti dilakukan secara terang-terangan, dan ia adalah akar dari maksiat seluruhnya.